4 ibu Ratu Kidul yang berperan penting, berperan banyak untuk dunia maupun negara. Ada 70.000 jin yang mengaku dan menyerupai ibu Ratu Kidul. Ini zaman yang apa? Tahun berapa? Tentunya ketika dikategorikan tahun, kalau kita bersumber pada tahun yang ada yang sekarang tertulis, maka tahun yang sekarang tertulis pun tidak 100% akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan konten saya di channel Reza Rahasia. Kali ini saya menjumpai teman-teman kembali, saudaraku sekalian, untuk menyampaikan sebuah konten yang nampaknya dan seharusnya saya sampaikan kembali, yaitu mengenai Ibu Ratu Kidul itu sendiri. Banyak di antaranya teman-temanku, saudaraku sekalian, ketika menonton konten saya tentang Ibu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, menontonnya secara terpisah-pisah. Ada yang menonton konten yang satu, tidak menonton konten yang lainnya. Bahkan menonton konten yang ini pun tidak disimak dengan baik perkataan dan kalimatnya. Banyak di antaranya hanya dari melihat judul lalu berkesimpulan. Ada yang menonton mengskip, melompat-lompat. Oleh karenanya mendapatkan sesuatu informasi tidak sempurna yang disampaikan. Tentunya setiap penyampaian mengenai sejarah itu akan banyak berbagai macam versi. Apalagi ketika kita berbicara mengenai Ibu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Konten kali ini saya akan menyampaikan 4 Ibu Ratu Kidul yang paling berperan, yang masa jabatan, masa kepemerintahannya menjadi tolak ukur, menjadi pembawa kehidupan, pengingat dan penasehat dari setiap seluruh raja-raja ataupun pimpinan-pimpinan di negara, termasuk negara Indonesia. Apa yang saya sampaikan tentunya ini adalah sebuah referensi. Beda versi tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap kaji dan olah kembali 4 Ibu Ratu Kidul yang paling berperan penting dalam kehidupan ketatanegaraan dunia maupun Nusantara. Ya. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih menyaksikan dan setia ingin menyimak apa yang akan saya sampaikan mengenai 4 Ibu Ratu Kidul yang berperan penting, berperan banyak untuk dunia maupun negara, khususnya negara Republik Indonesia kita ini. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, saya hanyalah perantara kata-kata. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Jika bisa diterima, maka itu kembali kepada ranah hati sanubari manusianya sendiri. Kita harus bisa melebarkan, meluaskan cakrawala berpikir. Kita harus bisa selalu menjadi gelas yang kosong, agar pergi kemanapun, ketika kita mendapatkan pengetahuan yang kita sudah ketahui, kita diingatkan kembali atau dikoreksi tentang pengetahuan yang sudah kita ketahui. Ketika kita datang kemanapun, kita mendapatkan atau membawa gelas yang kosong, kita akan mudah dan akan berkemungkinan besar mendapatkan keilmuan, pemahaman baru yang baru, jauh lebih baru, terus-terusan baru untuk menambah
mengisi gelas kita yang kosong. Tetapi ketika kita kemanapun berada, kita membawa gelas yang isi, maka percayalah, ilmu kita tidak akan bertambah. Bahkan ketika kita yang diketahui oleh kita, keilmuan, wawasan yang kita ketahui itu, ketika dikoreksi, ketika ditambahkan, ketika ada sumber yang lain, kita akan mampu bisa diterima, karena gelasnya sudah isi. Maka mari sama-sama kita menjadi gelas yang kosong. Saya pun pribadi bukan orang yang serba tahu, bukan manusia yang serba paham. Banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak salah. Saya hanya menyampaikan di konten kali ini. 4 Ibu Ratu Kidul. Ketahuilah, sebelum saya menyampaikan ini harus diketahui bahwa Ibu Ratu Kidul itu adalah jabatan, sebutan, gelar untuk kepemimpinan. Ini sudah saya sampaikan setiap di konten membahas Ibu Ratu Kidul ataupun Nyi Roh Kidul. Mulai dari podcast 2 tahun yang lalu, konten-konten yang sudah saya buat juga lama. Jika berkenan, silahkan cari, searching saja di channel saya, Ibu Ratu Kidul Reja Rahasia, maka yang muncul akan banyak. Dan setiap konten yang saya sampaikan, itu sesuai dengan siapa yang saya jelaskan. Seperti waktu kemarin, saya menjelaskan Ibu Ratu Kidul terah dari kerajaan Panjalu. Kerajaan yang bermula dari 2 gunung di Jawa Barat, Gunung Bitung dan Gunung Karantenan. Ibu Ratu Kidul tersebut itu Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang. Itu nama beliau yang banyak belum diketahui. Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang ini seringkali dikenali dengan Rara Kadita atau Dewi Kandita, karena beliaulah yang tilem di Pelabuhan Ratu. Beliau yang mendapatkan mandat titah untuk ada mengurusi, mengelola, menjadi dangyang di Pelabuhan Ratu. Tempat petilasannya ada di Bukit Kencana, di daerah Bogor dekat Gunung Salak. Nah, itu salah satu Ibu Ratu Kidul yang berperan penting bagi seluruh peradaban yang ada di Nusantara. Karena setiap Ibu Ratu tentunya menjadi pembimbing, menjadi pendamping, menjadi penopang raja-raja di Nusantara, termasuk para presiden di negara kita tercinta ini. 4 Ibu Ratu Kidul. Sampai sini sudah paham dulu ya, bahwa Ibu Ratu Kidul adalah jabatan, gelar, dan itu sebutannya di Nusantara, Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul yang pertama, sesungguhnya teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, Ibu Ratu Kidul yang pertama itu adalah Siti Hawa sendiri, istri dari Baginda Adam. Siti Hawa seringkali disebut sebagai Haura atau If jika di peradaban luar sana. Ada lagi istri Nabi Syus alaihissalam, Dewi Azura atau Dewi Mulat. Lalu kemudian ada lagi istri dari Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Bilqis. Ada yang menyebut Ratu Bilqis, ada yang menyebut Ratu Balqis. Beliau ini adalah Ratu Negeri Sabah yang kisahnya tertulis ada di kitab suci. Ibu Ratu Bilqis adalah Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki putri yang bernama Aurora. Ini sudah pernah saya sampaikan di konten Nyi Roh Kidul, Penguasa Samudra. Ibu Ratu Bilqis berada di alam azrak saat ini. Nah, ini zaman yang apa? Tahun berapa? Tentunya ketika dikategorikan tahun, kalau kita bersumber pada tahun yang ada yang sekarang tertulis, maka tahun yang sekarang tertulis pun tidak 100% akurat. Maka ketika mencari sebuah sejarah benar ataupun tidak, bagi saya pribadi, tidak terlalu penting sejarah itu benar ataupun salah. Yang penting kita bisa mencari tahu kesejatian diri kita. Cerita yang kita terima membuat kita lebih baik atau tidak sebagai manusia. Menjadi manusia yang lebih eling lan waspodo atau tidak. Menjadi manusia yang lebih pemaaf atau tidak. Menjadi manusia yang lebih bijaksana ataupun tidak. Karena setiap cerita, baik dari Ibu Ratu Kidul yang pertama sampai yang nanti menggantikan era keibu ratuan yang baru, semuanya mengajarkan welas asih,
perbaikan diri, memunculkan cahaya sejati dalam diri, menyatukan cahaya, raga, dan jiwa. Semuanya mengarah kepada keselamatan, rahayu. Ibu Siti Hawa itu merupakan ibu yang pertama, ibu ratu yang pertama. Lalu ibu Ratu Bilqis. Kemudian ada Aurora, anak ibu Ratu Bilqis. Penyebutan Roro itu berawal dari kata Aurora. Pada awalnya dulu, sebelum Nusantara terpecah belah menjadi ada Pulau Jawa atau suku Jawa dan sebagainya. Karena Ibu Ratu Bilqis zaman Sundaland, Sundalenia, Sunda Island, negeri Sabah. Setelah era negeri Sabah selesai, ada kepemimpinan Aurora, anak Ibu Ratu Bilqis. Dari Aurora inilah penyebutan namanya akhirnya berubah menjadi Roro. Beberapa tahun lamanya, Ibu Aurora memimpin. Dalam setiap samudra, wilayah timur, barat, utara, selatan itu memiliki delegasi-delegasi kepemimpinan yang lain yang di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Ibu Aurora, Ibu Balqis. Ada. Kalau kita lihat di Laut Utara ada Dewi Lanjar, ada di NTB sana, ada Dewi Mandalika. Banyak sebenarnya. Itu Nyi Roro Kidul. Termasuk Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Ratu Mandalika, dan lain sebagainya. Tapi Ibu Ratu Kidul itu adalah kepemimpinan yang terbesar, yang tertingginya. Nah, yang saya sampaikan kemarin itu adalah Ibu Ratu Kidul dari Trah Panjalu, Nyimas Mamperang Kancana atas Wayang. Lalu kemudian ada Ibu Ratu Kidul yang menguasai atau mendirikan pemerintahan atau dianugerahi, diberkahi untuk menjadi dangiang pengelola samudra yang ada di wilayah Parangtritis Parangkusumo. Itu adalah Ibu Nawang Wulan. Ibu Ratu Nawang Wulan yang dalam sejarah, dalam cerita seringkali kita dengar bahwa Ibu Nawang Wulan adalah bidadari yang turun dari langit ketika mandi selendangnya dicuri oleh Jakatarup. Selalu sejarah legenda Nusantara itu dibubuhi cerita-cerita palsu yang mengedepankan ada menjelekan leluhur Nusantara kita. Jakatarup bukan seorang pencuri selendang. Ibu Nawang Wulan turun bukan untuk mandi dan diintip oleh Jakatarup, bukan. Ibu Nawang Wulan turun ke bumi ini karena mencari selendangnya. Selendangnya turun lebih dahulu daripada Ibu Nawang Wulan itu sendiri. Selendangnya turun ke bumi. Dan selendang tersebut mencari jodoh sejati Ibu Nawang Wulan, yaitu Jakatarup itu sendiri. Jakatarup pun itu bukan nama asli. Jakatarup adalah gelar. Jaka sebutan jejaka atau lelaki. Tarup adalah nama daerah. Dari salah satu seorang jejaka atau lelaki terpilih dari desa Tarup. Karena selendangnya turun ke bumi, Nawang Wulan turun. Mohon maaf, Ibu Nawang Wulan turun. Mencari selendangnya, bertemu dengan Jakatarup. Begitu teman-teman tuh. Suatu ketika mungkin jika sudah dapat izinnya saya menyampaikan lebih luas, lebih detail cerita yang sebenarnya seperti apa yang saya pahami. Kembali ke teman-teman. Mau mempercayai? Silahkan. Tidak, kembali. Saya hanya menyampaikan. Jadi harus diketahui, Ibu Ratu Kidul adalah jabatan, adalah gelar. Dan ini yang harus diingat dan harus diketahui. Ada 70.000 jin yang mengaku dan menyerupai Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul saja 70.000 jin yang menyerupai. Mereka inilah jin-jin yang menyesatkan, membawa manusia kepada lembah kesirikan, kemusyrikan, membawa manusia kepada arah yang tidak benar. Manusia-manusia yang terambil, yang tertipu daya oleh 70.000 jin ini, yang satu-satu masing-masingnya mengedepankan pesugihan dan lain sebagainya. Manusia-manusia yang lemah imannya, manusia-manusia yang tipis harapannya, yang pendek rencananya, yang sempit pikirannya, maunya instan, maunya cepat. Ada 70.000 jin. Maka dari itu, tidak ada salahnya ketika kita mendengar mungkin dari konten lain atau siapapun itu
bahwa pernah ada yang menaklukkan Nyi Roro Kidul, bahkan ada yang pernah membunuh Nyi Roro Kidul. Itulah jin yang menyamar sebagai Nyi Roro Kidul atau menyamar atau mengakui sebagai Ibu Ratu Kidul. Sesungguhnya Ibu Ratu Kidul tidak pernah menyesatkan, tidak pernah menginginkan pesugihan, apalagi tumbal, menarik ke laut, membunuh manusia yang berbaju hijau. Tidak, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Ibu itu sangat penuh welas asih. Jika teman-teman dikehendaki bertemu dengan beliau, berdiskusi, berdialog langsung, itulah kenikmatan yang hakiki, yang luar biasa, yang tidak semua dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana drastisnya yang dikabarkan di luar dengan keaslian asli sosoknya yang penuh kewibawaan, kebijaksanaan, kelembutan, cinta kasih yang sangat sungguh luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup bisa dimengerti teman-temanku sekalian seluruh Nusantara. Kembali kepada siapapun yang menyampaikan, maka kita yang mendapatkan berhak untuk menentukan percaya yang mana, setuju yang mana, ataupun tidak sama sekali, tidak apa-apa. Tapi ketahuilah, sesungguhnya ikutilah kata hatimu, sanubarimu, cahaya dalam dirimu, kesejatian nur ilahiyah yang ada, yang membuat kita bernyawa. Karena itulah petunjuk sesungguhnya, kebenaran sejati yang dicari. Bukan dari jin yang masuk merasuki ke tubuh manusia. Bukan sosok-sosok yang mengaku. Bukan. Ingat, ada 70.000 jin. 70.000. Setiap satu jin tersebut memiliki tipu dayanya masing-masing, memiliki senjata-senjata penyesatan yang banyak. Maka hati-hatilah. Banyak yang mengaku dia adalah anak dari Ibu Ratu Kidul, anak kesayangan dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, tidak semua benar-benar adalah merupakan anak kesayangan, anak asuh, anak angkat Ibu Ratu Kidul itu sendiri. Ketika kita sendiri atau orang yang merasa ditemui oleh Ibu Ratu Kidul itu sendiri tidak memahami, tidak mengenali perbedaan yang asli dengan yang bukan asli atau yang palsu. Makanya cari yang asli, jangan bajakan. Yang bajakan banyak, 70.000. Maka hati-hatilah ya. Semoga ini bermanfaat teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Mohon maaf salah kata atau apapun yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya hanya perantara kata-kata. Saya hanya menyampaikan saja. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua diberkahi, semuanya, segalanya, selamanya. Saya Reza Rahasia, tetap kaji dan olah kembali. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Dan ingat, kalau teman-teman ingin ngobrol dengan saya, diskusi langsung, hubungi Mas Abdul Soleh. Sangka Seni Mas Cimanggis terbuka untuk siapapun Anda yang ingin hadir bersilaturahmi bersama saya.